Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabbihat ala Isti'dad li Yaumil Mi'ad, kitab yang berisikan tentang kumpulan-kumpulan nasihat persiapan menghadapi hari yang dijanjikan Yaumil Mi'ad, yaitu hari kiamat. Di dalam kitab tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan bahwa suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini lahirnya di Madinah, meninggalnya di kota Basrah, salah satu kota di Irak. Beliau bukan dari orang terpandang, bukan keturunan orang hebat. Ibu dan ayahnya hanya seorang hamba sahaya. Ayahnya bernama Yasar, seorang hamba sahaya dari Anas bin Malik. Kemudian ibunya itu adalah hamba sahaya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Namun beliau ini mendapatkan banyak doa dari sahabat-sahabat dan berguru kepada banyak sahabat. Di antaranya berguru dengan Anas bin Malik, berguru dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab pernah mendoakan beliau, mudah-mudahan anak ini menjadi orang yang menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi orang yang alim atas Islam. Dan itu doanya dikabulkan. Bahkan Ummu Salamah pernah menyusui beliau.
istri Rasulullah, dan mendoakan semoga Hasan ini menjadi yang nanti ke depannya menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi teladan, menjadi orang yang punya ilmu yang luas yang diteladani oleh umat Islam. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini berjalan di kota Basrah, di pasar kota Basrah. Lalu di sana beliau bertemu dengan Ahlul Basrah, penduduk negeri Basrah. Lalu orang-orang Basrah ini mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan bertanya, "Wahai Imam Hasan, kami ini sudah berdoa kepada Allah. Sudah lama kami berdoa. Pagi, siang, malam kami berdoa. Dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh kami berdoa kepada Allah. Dan Allah menjanjikan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Dan kami sudah melakukannya. Namun mengapa sampai saat ini Allah belum juga mengabulkan doa-doa kami? Mengapa? Padahal Allah menjanjikan mengabulkan doa, sementara kami sudah berdoa, tapi doa kami tidak dikabulkan." Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu adalah karena barangkali kondisi hati orang yang berdoa dalam keadaan kotor. Kondisi hati orang yang berdoa dalam keadaan berpenyakit, bahkan mati. Ini yang menyebabkan doa-doa tidak dikabulkan. Jadi kalau orang itu hatinya kotor, hatinya berpenyakit, hatinya keras, banyak kemunafikan, kemusyrikan, kezaliman, keangkuhan, kesombongan, kedengkian, keserakahan. Orang yang seperti ini kalau berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang yang hati penuh dengan kotoran, penyakit, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan tidak ada jaminan orang yang beribadah itu hatinya pasti bersih, tidak ada jaminan. Kita sholat ini berusaha untuk dengan sholat ini supaya hati kita bersih, tapi tidak semua orang yang sholat hatinya bersih. Fawailul lil musallin. Allah sudah mengingatkan banyak orang yang sholat tapi celaka. Kenapa mereka sholat? Dalam rangka untuk dalam rangka apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka sholat supaya dilihat oleh orang, ingin dapat sanjung puji dari orang lain. Dia sholat, dia beribadah, tapi dalam kondisi hati yang riya. Ada orang berbuat amal kebajikan, tapi dalam keadaan kondisi hati yang sombong. Ada orang yang mungkin sedekah siang malam, tapi sombong dengan sedekahnya itu untuk dapat pujian dari orang lain. Ada orang yang membaca Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi sombong dengan Al-Quran itu. Orang-orang yang kondisi dalam keadaan hati penuh penyakit, ini kata Imam Hasan Al-Basri, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita perlu koreksi diri. Kalau kita berdoa tidak dikabulkan, jangan-jangan mungkin kondisi hati kita yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena selama kondisi hati tidak dibersihkan, sulit untuk didengarkan doa kita oleh Allah. Maka semua rentetan ibadah yang kita kerjakan itu dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Kenapa hati yang perlu dibersihkan? Karena orang-orang yang sanggup mampu menghadap Allah, orang-orang yang diterima ketika di hadapan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana kata Allah tidak berguna malu wala banun, harta yang banyak tidak berguna, anak-anak yang hebat tidak berguna sama sekali. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih. Maka semua ibadah itu harus membersihkan hati kita. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ada 4 hal yang membuat hati orang kotor. Ini stressing point kita pada kajian kali ini.
untuk jadi renungan, bahan evaluasi kita semua. Hati-hati jangan sampai 4 ini ada dalam diri kita. Ada 4 hal kata Imam Hasan Al-Basri yang membuat hati orang kotor, hati orang penyakit, bahkan mati. Apa yang pertama? Araftumullah wa tu'tuhu haqqahu. Kata Imam Al-Basri, araftumullah, mereka itu kenal dengan Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Bahkan ketika Abu Jahal, Abu Lahab ditanya siapa yang menciptakan langit bumi? Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan Allah. Mereka kenal Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Jawabnya Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Jawabnya Allah. Mereka kenal Allah. Araftumullah wa tu'tu haqqahu wa lam tu'tu haqqahu, namun mereka tidak menjalankan hak-hak Allah. Kenal Allah tapi tidak menjalankan haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk diibadahi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang kenal Allah tapi tidak mau ibadah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, minta rezeki ya Allah. Ya Allah, sukseskan karir. Orangnya kada pernah sholat. Kayak apa mau dikabulkan doa? Kada pernah sholat orangnya, Pak. Berdoa terus, tuhuk siang malam berdoa. Ya Allah, perbaiki keadaan hidupku ya Allah. Orangnya kada pernah baca Quran. Mereka hanya minta kepada Allah tapi enggan beribadah kepadanya. Banyak orang yang model seperti ini. Cuman minta-minta tapi enggan beribadah. Padahal setiap hari kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Beribadah baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita beribadah dulu baru mohon pertolongan Allah. Kada kawa dibalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun, kada kawa. Minta-minta dulu baru hendak beribadah. Karena kalau duit cair aku sedekah, ya kada cair-cair duitnya. Orang sedekah dulu hanya cair duit. Karena kalau aku sugih aku sedekah, kada mau sugih, sedekah duluan baru sugih nanti. Orang itu banyaknya minta dulu baru mau beribadah. Kata Allah, iyyaka na'budun, beribadah dulu, mengabdi dulu kepada Allah, baru minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang kenal Allah tapi tidak mau beribadah kepadanya. Araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Mereka kenal Allah tapi enggan melaksanakan hak-haknya Allah. Tidak mau beribadah. Jadi kalau orang koler beribadah tuh doanya hanya dikabulkan oleh Allah. Koler, solat koler, mengaji koler, bersedekah koler, hendak puasa Senin Kamis koler. Kalau nanti ya Allah, nanti kalau apa proyek goal aku puasa Senin Kamis. Nah, kada goal proyek. Senin Kamis dulu baru minta sama Allah goalkan proyek. Goal proyeknya ibadah dulu. Jangan nunggu karena kalau goal proyek aku ibadah, aku puasa, aku sedekah. Terbalik kata Allah, ibadah dulu baru minta. Ini konsep surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru mohon pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat, akan ku kabulkan permintaannya. Janji Allah, falyastajibu li, akan ku kabulkan permintaannya. Wal yu'minu bi, laksanakan dulu perintah Allah, beriman kepada Allah. Falyastajibu li, laksanakan dulu apa yang aku minta, kata Allah. Apa yang aku perintahkan, laksanakan. Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh berkorban, kita berkorban. Disuruh kita baca Quran, kita baca Quran. Disuruh haji bagi yang mampu, kita pergi haji. Laksanakan dulu, kata falyastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, maka Allah akan bimbing kita dalam kehidupan ini. Selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Caranya dekat kepada Allah.
beribadah kepada Allah. Kalau sudah orang dekat tuh nyaman. Sudah dekat, Allah kenal dengan kita, kita kenal dengan Allah, dekat. Hubungan kita kepada Allah qorib, dekat. Hubungan dengan Allah itu nyaman, Allah mengabulkan doa kita. Kita misalnya mau ketemu Pak Gubernur, kalau kada kenal ngalih mau ketemu, berkali-kali minta pertemuan pakai surat audiens, kada kawak ketemu. Kenapa? Kada kenal lawan gubernurnya, kada dekat sama gubernur. Coba kalau dekat, akrab, teleponkan kita, Pak Gubernur kau ketemu ke hari ini? Oh boleh, silakan, jam berapa hendak datang? Langsung ketemu, karena dekat. Kalau kada dekat Pak, berkali-kali ngirim surat, ya kada tembus juga, kada bisa ketemu. Kenapa? Jauh, tak kenal gubernurnya. Itu baru ke gubernur. Bagaimana kepada Allah? Kalau tidak dekat dengan Allah, maka doa kita tidak dikabulkan. Ini kata Imam Hasan, yang menghalangi orang itu untuk dikabulkan doa, yang menyebabkan tumbuh penyakit dalam hatinya karena dia kenal Allah namun enggan beribadah kepadanya. Orang yang seperti ini hatinya bisa kotor, hatinya bisa penyakit. Yang kedua, apa kata Imam Al-Basri, yang membuat hati seseorang itu mati adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Qara'tumul Qur'an, kalian baca Qur'an. Baca Qur'an, rajin mengaji. Mohon maaf, dengar ceramah nih rajin benar. Rajin dengar ceramah, rajin baca Quran. Qara'tumul Quran walam ta'malu bih, namun kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dalam sebuah hadis ini perlu kita renungkan apa sabda Rasulullah, rubbatalim minal Quran wal Qur'anu yal'anu. Rubatali minal Qur'an, berapa banyak orang yang baca Qur'an, kata Rasulullah. Wal Qur'anu yal'anu, justru Qur'an itu sendiri yang melaknatnya. Na'udzubillah. Jangan terjadi sama kita Bapak Ibu, kita baca Qur'an tapi dilaknat oleh Qur'an. Kenapa sampai demikian? Sebab kita membaca Qur'an, apa yang kita baca tidak kita amalkan. Biar Quran jangan berjudi, judi online terus. Quran melarang jangan berjudi terus. Ya Quran jangan minum khamar, jangan mabuk terus. Ya Quran jangan serakah, jangan sombong. Serakah benar orangnya, sombong benar. Padahal dia membaca Quran. Walam ta'malu bih, namun dia tidak mengamalkan isi Quran. Ada pepatah mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajarin bila katharin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti kasyajarah, pohon yang bila samarin, tidak berbuah. Ilmu banyak tapi kada ada buahnya. Ilmu banyak cuma jadi data di otak kita aja, cuma jadi alat untuk kebanggaan, cuma jadi alat untuk kesombongan. Tidak berguna orang yang punya ilmu seperti itu. Allah sudah menyindir seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, referensinya banyak, bukunya banyak, hafal Quran, hafal hadis, kitab-kitab hafal, tapi tidak mengamalkan apa yang dia baca. Quran yang dia baca, hadis yang dia pahami, tidak diamalkannya, cuman sebagai data di kepala. Orang yang seperti ini doanya tidak dikabulkan Allah kalau dia berdoa. Orang-orang yang hanya sekedar membaca Quran namun tidak mengamalkan isinya, bahkan orang begini dilaknat oleh Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di zaman Rasulullah, Rasulan para sahabat itu kalau baca Quran itu tidak banyak-banyak, 5-10 ayat aja. Pada banyak-banyak ada 5-10 ayat Pak, rata-rata 5 ayat. Kata sahabat, kami kalau ngaji itu 5 ayat aja. 5 ayat kami baca dengan benar, kami pahami dengan benar, kami amalkan. Sudah kami amalkan, baru nambah lagi. Umar bin Khattab itu menghafal Al-Baqarah 2,5 tahun Pak.
2 tahun setengah Umar bin Khattab baru selesai menghafal Al-Baqarah. Orang sekarang sebulan hafal 30 juz. Ayo, hebatnya. Cuman kata Umar bin Khattab mengingatkan, suatu saat nanti banyak orang yang mahir Quran, hebat-hebat baca Quran, namun Quran yang baca sampai tenggorokan. Sampai sini aja, tidak sampai ke dalam hatinya. Ini sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab. Suatu saat nanti akan datang orang-orang yang hebat baca Qurannya, mahir baca Qurannya, tapi Qurannya dibaca hanya sebatas tenggorokan, tidak sampai ke dalam hati. Nah, kita mengaji begini Pak, mendengarnya dengan hati juga. Apa yang disampaikan kita resapi, kita hayati, kita pahami, lalu kita amalkan. Setelah dengar kajian ini harus tambah rajin beribadah, baru bujur kita mendengar pengajian. Tambah rajin kita beribadah, tambah semangat beribadah. Semakin banyak kita mengevaluasi diri kita, melihat apakah selama ini sudah benar ibadah yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, atau jangan-jangan ada motif-motif dunia yang ingin kita harapkan. Yang tahu jawabannya kita seorang, kita yang tahu jawabannya. Kita kalau berbuat sesuatu dorongannya apa, perlu jadi pelajaran, renungkan. Maka begitu kita paham ini, tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Quran yang kita baca, amalkan, biar sedikit. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pikiran kita, hati kita itu tidak masuk ayat Quran dalam sehari. Jangan sampai. Ulun pesankan, jangan sampai dalam satu hari itu tidak ada satu ayat pun yang masuk ke pikiran kita ini. Tidak ada satu ayat pun yang masuk dalam hati kita. Minimal satu ayat itu kita baca dengan bujur, kita baca dengan benar, kita pahami benar, amalkan. Biar satu ayat. Biar satu ayat paham, diamalkan, jauh lebih bagus ketimbang kita baca satu juz tapi tidak diamalkan satu pun ayatnya. Ketimbang kita baca berjuz-juz sehari. Ada orang yang sanggup hatam Quran sehari semalam 30 juz, ada. Ada orang yang menghatam Quran setiap minggu hatam Quran, ada. Setiap bulan hatam Quran, ada. Kita Bapak Ibu biar sedikit tapi kita paham dan diamalkan. Jangan cepat-cepat. Wala ta'jal bil Quran min qablu yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ini surah Thaha, surah ke-20 ayat 114. Allah sudah mengingatkan, wala ta'jal bil Quran. Jangan kau tergesa-gesa ingin menguasai Quran itu. Orang tuh banyak anak ancah-ancap aja. Bisa lah yuk mengajar mengaji nih sebulan langsung pintar. Bisa lah Pak Ustadz, ulun belajar lawan pian sebulan langsung bisa mengaji. Nah, ya ulun kada kawa Pak kada kawa. Walaupun banyak tawaran-tawaran medsos, teori, metode 24 jam lancar mengaji. Ada metode 8 langkah lancar mengaji. Kada kawa. Kata Allah jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Jangan hendak cepat-cepat, jangan hendak laju-laju menguasai Quran. Wala ta'jal bil Quran. Ini firman Allah. Jangan tergesa-gesa ingin menguasai Quran itu. Min qablu yuqda ilaka wahyu, sampai Quran itu menjadi wahyu, hidup dalam jiwa kita ini, hidup dalam hati kita. Biar satu ayat baca berulang-ulang, baca sampai bujur bacaannya tuh. Biar sedikit tapi jarang banyak tuh nahap. Sedikit tapi nahap kita baca, bujur kita baca, benar tajwidnya, kita paham, kita amalkan. Jangan tergesa-gesa. Sekarang orang berlomba-lomba berhancap-hancapan mengaji itu. Coba perhatikan, begitu. Lalu orang ada kebanggaan, berapa lawas menghatamkan Quran 30 juz hafal sebulan, ada kebanggaan. Hati-hati, kebanggaan terhadap Al-Quran ini paling bahaya. Kesombongan paling bahaya itu adalah orang yang sombong karena sudah punya Al-Quran dalam jiwanya, sudah hafal Quran. Ini bahaya. Nanti pertama yang dilemparkan ke dalam neraka itu orangnya baik. Orang yang hafal Quran 30 juz, pagi siang malam dia menghafal Quran terus. Ternyata di akhirat masuk neraka dia, protesnya. Ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Maka aku nih pagi siang malam sudah menghafal Quran. Pagi siang malam aku baca Quran karena Engkau, ya Allah. Lalu jawab Allah, kau bohong, kadzabta. Kau baca buka Quran bukan karena Allah,
tapi karena ingin dapat gelar hafiz Quran, ingin dapat gelar kiai, ingin dapat gelar ulama, ingin dapat gelar orang hebat, ingin terpandang, ingin dimuliakan, dan semua gelar itu sudah kau dapatkan di dunia, di akhirat kau tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Orang tadi diseret dengan wajah tertelungkup, dimasukkan dalam neraka jahanam, padahal hafal Quran. Apa yang kurang Bapak? Yang kurang itu bukan amalnya. Amalnya sudah top amalnya. Apa yang salah? Hatinya yang salah. Hatinya yang salah. Ada orang pagi siang malam sedekah terus. Pagi siang malam sedekah terus. Ternyata masuk neraka juga. Protes juga, kenapa masuk neraka ya Allah? Maka aku ini sedekah pagi siang malam karena Engkau ya Allah. Jawab Allah, kadzabta, kau bohong. Kau sedekah bukan karena Allah, tapi ingin dapat gelar dermawan, ingin dapat gelar orang yang mulia, ingin dapat kehormatan, ingin popularitas. Semua gelar itu sudah kau dapatkan di dunia, di akhirat kau tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Orang tadi diseret dengan wajah tertelungkup, dilemparkan dalam neraka. Pertanyaannya, apa yang kurang? Bukan amal yang kurang, amalnya sudah top, amalnya sudah terbaik. Yang salah hatinya yang masih kotor. Maka tugas utama kita membersihkan hati, Pak. Bersihkan hati kita. Jangan ada sombong, jangan ada dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, permusuhan, kemunafikan, kemusyrikan. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita semua. Lakukan sesuatu betul-betul berharap rahmat ridho dari Allah, bukan karena yang lain. Baca Quran, dan untuk salah satu membersihkan hati itu Bapak Ibu, baca Quran tadi. Membaca Quran. Insya Allah kalau kita rajin baca Quran, nanti pelan-pelan hati kita akan diperbaiki oleh Allah. Quran itu obat. Dia syifa. Diturunkan Allah sebagai obat untuk menyembuhkan terutama penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa manusia. Itu Quran obatnya. Kalau obat-obat yang lain ada di apotek. Obat sakit perut ada di apotek, obat sakit kepala ada di apotek. Tapi obat hati yang kotor, obat hati yang rusak, hati yang berpenyakit, obatnya di dalam Al-Quran. Kayak apa supaya jadi obat? Baca Quran, pahami, amalkan, baru jadi obat. Dosisnya tepat. Karena kalau dosisnya tidak tepat, kada jadi obat juga. Walaupun diminum obatnya, dosisnya salah, tidak jadi obat. Dosisnya tepat. Bagaimana dosis tepat tadi? Quran yang kita baca, kita amalkan. Nah, jangan seperti kata Imam Hasan Al-Basri, kalian baca Quran namun tidak mengamalkannya. Qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Ayo Bapak Ibu, mulai malam hari ini kita harus mulai rajin-rajin baca Quran, sedikit demi sedikit, tapi kita amalkan apa yang kita baca. Tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan aja, walau sedikit demi sedikit, terus saja. Membaca Quran, menghafal Quran itu Pak sampai mati. Menghafal Quran itu setumat aja. Kalau pian serius, ujuran tuh, serius saja. Kalau mau serius, misalnya ya, saran ulun, stop dulu urusan dunia, masuk pondok pesantren 6 bulan, hafal insya Allah. Tapi tinggalkan dulu pekerjaan dunianya. Wanilah 6 bulan aja. Kena sama ulun, insya Allah hafal. Ayo buktikan kalau kada percaya. Karena ulun sudah membuktikan. Ulun sudah membuktikannya. Benar. Ulun stop dulu urusan dunia, pekerjaan tinggalkan, masuk pondok pesantren menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran. Ujuran Pak. Tapi tinggalkan dulu segala urusan dunia. Nah, kalau urusan dunia banyak ngalih mau hafal Quran. Yang membuat susah hafal tuh banyak urusan dunia. Mau kayak apa mau hafal? Mau ketemu A, ketemu B, bisnis ini, bisnis itu, janji ini, janji itu, ngalih hafal Quran. Orang tidak mengaji, ditelepon kawan lagi, ditelepon bos, kada apa hafal jadinya. Ngalih menghafal Quran Pak. Bujuran, bukan karena kita tidak mampu, tapi kesibukan kita terhadap dunia itu yang menghalangi kita ini mau menghafal Quran. Coba kalau stop sementara waktu aja 6 bulan, insya Allah hafal. Baca Quran, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalaupun tidak bisa demikian, kada apa-apa, jalan aja seperti apa adanya. Tapi setiap hari usahakan 1 ayat masuk. Bapak Ibu, usahakan 1 hari 1 ayat masuk. Sisakan waktunya itu habis subuh 20 menit aja, 20 menit. Setiap habis subuh aja.
Setiap habis subuh 20 menit, nanti sebelum guring 10 menit. Cukup setengah jam sehari. Masya Allah, masa setengah jam aja kadang kawak kita sisihkan untuk mengaji itu. Dalam 24 jam, setengah jam aja. 20 menit habis subuh sampai syuruk itu Pak. Kemudian sebelum guring 10 menit, sebelum tidur ngaji dulu sedikit. Apa yang kita hafal subuh tadi, hafal diulang-ulang waktu mau guring. Jangan banyak-banyak, cukup sehari seayat, sehari seayat, sehari seayat. 3 bulan 90 hari atau 4 bulan lah, atau 5 bulan. 1 juz itu rata-rata 150 ayat. Kayak Al-Baqarah itu kan 142 ayat 1 juznya. 142 ayat. 4 bulan. Cukup sehari seayat, maka dalam 4 bulan hafal 1 juz sudah. Seayat aja Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu aja dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ulang-ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 1 ayat aja. Baca berulang-ulang. Kalau anak-anak kecil ini pengalaman ulun ngajar. 10 kali kita ulang hafal sudah. Anak kecil, anak-anak TK, anak SD itu 10 kali diulang, kita ulang-ulang dia sudah hafal. Kan kalau yang sudah tua-tua ini ngalih Bang. Paling sedikit 40 kali. Itu gen belum tentu hafal. 40 kali ulang Pak hafal. Pas kena ada ulang hilang pulang. Apa tadi itu nang dia apa? Hilang lagi. Padahal sudah diulang 40 kali. Inilah Pak ibarat komputer, kalau nang tuha ini banyak virus sudah. Itu yang membuat ngalih hafal tadi. Anak-anak kecil tadi, anak TKSD itu kada ada virusnya, bersih, mudah masuknya. Tapi jangan putus asa. Yang penting punya kemauannya kuat. Karena anak kecil itu dia tidak punya kemauan. Ini tidak punya kemauan ini. Kalau orang tua walaupun kemampuan menghafal menurun, tapi dia punya kemauan. Dia bisa menyemangati dirinya. Aku harus bisa nih. Aku harus bisa. Aku harus semangat. Aku harus kerja keras. Bisa. Kalau anak-anak belum punya itu lagi. Ini belum punya kemampuan itu. Tapi hafalannya kuat. Ingatannya kuat. Secara teori kayak itu. Tapi dia tidak punya untuk memotivasi diri itu belum ada anak-anaknya, harus didorong terus. Ini harus dicontohkan. Tapi kalau orang tua itu bisa memotivasi diri. Ulun harus bisa hafal nih. 1 ayat sehari harus dapat. Maka dalam 140 hari tuntung juz 1 Al-Baqarah. Masya Allah. Ayo Pak, baca Quran dan mulai pelan-pelan kita amalkan. Yang ketiga, kita Imam Hasan Al-Basri yang membuat doa-doa tertolak hati kita penyakit adalah dikatakan Imam Hasan, akaltumu ni'mata min rabbikum walam tashkurulah. Akaltumu ni'mata min rabbikum. Kamu sudah memakan nikmat yang banyak dari Allah. Sudah diberi Allah nikmat yang luar biasa, banyak tak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Luar biasa, luas nikmat Allah. Diberikan nikmat yang banyak, walam tashkurulah, namun kamu tidak bersyukur atas nikmat Allah itu. Ini yang membuat hati orang itu penyakit Pak. Kada bersyukur. Hidup tu banyak mengeluh aja. Kenapa aku kayak inilah. Kadang-kadang kada ridho sama Allah. Sudah tuhuk solat, sudah tuhuk berdoa, hidup kenapa tetap kayak ini juga? Kada ada perubahan. Apa yang salah? Keluh kesah dalam hidup kita, tidak menerima ketetapan Allah, tidak ridho terhadap Allah. Sudah berdoa tengah malam, sudah tahajud aku, tapi kadang juga dikabul-kabulkan doaku. Kenapa ayo? Lalunya ampih. Mungkin itu ampih kan sudah kada ada gunanya juga. Apa juga solat malam nih, apa juga mengaji, apa juga solat kada gunanya juga, kada ada dengar juga doa. Ada orang yang begitu Pak, putus asa, tidak ridho dengan ketetapan Allah, tidak bersyukur, padahal dikasih Allah nikmat yang banyak. Masih hidup tuh nikmat Allah. Kawan kita banyak mati sudah, kita masih hidup. Bersyukur atas hidup yang Allah berikan.
Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami sempurnakan ciptaan kami manusia, kami ciptakan ruh, kami kasih pendengaran, kami kasih penglihatan, kami kasih hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit nang bersyukur. Bersyukur baik. Kau mendengar kita masih nyaman mendengar. Ada orang tuli karena kau mendengar. Alhamdulillah kita bisa melihat, ada orang buta tidak bisa melihat. Jangan sampai kita kufur nikmat. Itu nikmat dari Allah, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani, diberikan oleh kita kehidupan, tapi tidak bersyukur atas nikmat Allah itu. Walam tashkurulah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri bisa membuat hati kita mati. Kalau diberi nikmat oleh Allah namun tidak bersyukur. Jadi banyak-banyak bersyukur aja Pak. Alhamdulillah. Begitu bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih bangun, kita ada orang guring kita bangun-bangun lagi. Banyak guring selajur kita bangun-bangun lagi. Kita guring bangun, begitu bangun alhamdulillah. Yang pertama itu ucapan syukur kita kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah ditambah nikmatnya. Yang kufur nikmat itu kata Allah dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Kita kumpul malam hari ini Pak, Masya Allah, ini harus disyukuri nih. Banyak orang lalu lalang tapi ini yang kumpul. Banyak manusianya lewat-lewat sana, lewat belakang, lewat samping, kanan, depan. Banyak orang, ratusan orang, ribuan orang barangkali. Yang hadir hanya segelintir manusia. Dan ini pilihan Allah Pak. Hadirnya kita di rumah Allah ini bukan semata-mata kehendak kita, bukan, tapi ada kehendak Allah. Kita diketuk hatinya oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Allah yang menggerakkan kita Pak. Yang menggerakkan hati kita kemarin ini Allah. Yang membuat ulun malam ini bisa sampai kemari, bisa ceramah, siapa yang menggerakkannya? Allah. Allah. Bersyukur kita. Termasuk orang pilihan Allah. Orang-orang yang masih mau mendengarkan yang benar, yang hak, mendengarkan Quran itu orang pilihan Allah Pak. Karena Allah itu mewariskan Quran kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi Allah tidak sembarangan memberikan warisan kitab Al-Quran itu kepada hamba yang terpilih. Itu berarti yang hadir hari ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Masih mau dengarkan Quran dibacakan. Ulun bacakan Quran, ulun bacakan hadis Rasulullah, ulun sampaikan. Pian mau mendengarnya. Itu rahmat dari Allah, harus disyukuri. Jangan sampai kata Allah tidak bersyukur. Apa kata Imam Hasan Al-Basri tadi? Jangan kita menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah walam tashkurulah. Yang keempat, yang membuat hati orang mati itu kata Imam Hasan Al-Basri adalah waqulul mautu haqqu. Waqulul mautu haqqu walam tasta'iddulah. Mereka mengatakan qaulul matul haqqo, mati itu benar, yakin aja mati. Wa qulul mautul haqqu, mereka mengatakan mati itu benar. Walam tasta'iddulah, namun mereka tidak menyiapkan dirinya dengan baik untuk mati. Tahu aja mati, tapi tidak bersiap-siap. Menyolati orang, ada orang mati kita solatkan. Itu adalah pesan utama dari Allah. Pesan besar, berita besar yang mengantarkan jenazah, yang menyolatkan, yang ikut ke kubur, kita saksikan masuk ke liang kubur. Ingat kata Allah, sebentar lagi kamu juga masuk ke dalam kubur situ. Tapi kadang-kadang yang mengantar mayatnya kan kadang ingat sampai ke situ. Ada yang tertawaan di kuburan, ada yang berokokan. Sana menguburkannya di luar area kubur, di depan pagar berokokan. Berkesah tertawa-tertawaan. Di situ orang sedang dikuburkan. Bisa dia tertawa, tidak menjadi pesan penting buat dirinya. Di pekuburan itu masih bisa tertawa, padahal menyaksikan orang masuk liang kubur. Pesan Allah, sebentar lagi yang mengantarkan giliran kamu yang masuk ke dalam sana.
Kematian itu benar, walam tasta'iddulah, tapi kamu tidak mempersiapkannya. Nah ini orang jadi mati hatinya itu. Tahu mati tapi tidak bersiap-siap. Malah ada berbuat dosa tu sengaja. Berbuat dosa, kena aku tobat dua bang jar. Ada apa-apa lah, wayah ini aku berbuat dosa dulu, kena ada wayahnya tobat aku jar. Dikiranya itu dia bisa tobat Pak. Ini namanya orang yang profanansi, orang yang meremehkan hal-hal yang suci. Namanya profanansi, meremehkan hal yang suci. Dianggapnya berbuat dosa tuh biasa aja lah. Karena apa juga kalau kena ada waktunya tobat, Allah kan Maha Pengampun. Iya kalau dia sempat tobat, biasanya orang berbuat dosa ini tambah pekat hati, tambah gelap hati, semakin menyengaja berbuat dosa, padahal dia tahu ini maksiat, ini dosa, dia sengaja berbuat dosa, bukannya tobat yang dapat, hati malah bertambah gelap. Ada orang yang berpikir kayak itu. Kada apa-apa berbuat dosa dulu jangan, kena tobat. Dikiranya masih ada jaminan esok itu hidup lagi. Kalau orang ingat lawan mati, kada mau berpikir begitu. Kalau orang meyakini mati itu hak, tidak mungkin dia mau membiarkan dirinya berbuat dosa dengan sengaja. Dia tahu itu dilarang oleh Allah, tapi tetap dilakukannya. Kenapa? Dia mengatakan nanti aku tobat. Nanti aku tobat juga. Kalau sekarang biar aja dulu jangan, masih muda juga, masih punya kesempatan banyak. Aku berbuat dosa dulu, kena wayahnya aku tobat. Ternyata tidak punya kesempatan tobat, malah bertambah berbuat kemaksiatan. Hati semakin pekat. Ini yang membuat hati orang mati adalah orang-orang yang mengatakan qaulul matul haqqa, mati itu benar, walam tasta'iddulah, namun mereka tidak mempersiapkannya. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan ini bisa jadi pesan, nasihat bagi kita semua untuk terus selalu memperbaiki diri. Jangan sampai kita kenal Allah tapi tidak mau beribadah. Ayo tumbuhkan semangat ibadah yang semakin besar. Yang kedua, baca Quran dan kita amalkan. Baca Quran, dengarkan pengajian, apa yang kita dengar kita amalkan. Yang ketiga, atas nikmat-nikmat Allah banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Dengan ucapan kita mengatakan alhamdulillah, dengan perbuatan kita suka nolong bantu orang lain, bersyukur. Bersyukur. Yang keempat, ingat lawan mati dan persiapkan. Hari ini kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, besok kita yang diantar. Ingat lawan mati, lalu persiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi yang namanya sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang kematian dengan sebenar-benarnya, namun banyak orang yang lari daripadanya. Maksudnya kada bersiap-siap. Ayo kita bersiap-siap menghadapi mati. Apalagi mohon maaf yang kata Rasulullah katakan sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Sudah hati-hati. Usia umatku antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah masuk usia itu hati-hati. Yang di bawah 60 Bang, ya hati-hati juga, bisa mati berdahulu juga. Ada jaminan. Kita minta kepada Allah mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Mudah-mudahan di tempat seperti ini, lagi kita habis sholat, masih berwudu, dengar ceramah, dipanggil oleh Allah. Masya Allah, husnul khotimah. Meninggal dalam masjid, habis sholat berjamaah, masih dalam keadaan berwudu, pas dengar pengajian, jatuh Pak, meninggal langsung. Ada yang mau? Ada yang mau malam hari ini langsung? Ada maulah. Husnul khotimah Pak. Malam hari ini langsung kita nih sebelum azan isya berkumandang jatuh mati kita. Sudah sholat berjamaah, masih berwudu, dengar ceramah, matinya di Masjid Mujahidin lagi. Husnul khotimah. Ada yang mau Bapak Ibu? Ulun yakin kada ada yang mau. Karena memang kalau urusan mati ini orang kada mau berdahulu, maunya berdudi aja. Tapi kalau ibu-ibu main arisan, hendak berdahulu Bang dapatnya. Kalau main arisan kan hendak berdahulu tapi kalau mati itu biasanya kada ada yang hendak berdahulu. Kena-kena aja gitu teman kawa. Tapi memang kata Rasulullah umatku yang terbaik itu adalah panjang umurnya, banyak amalnya. Itu yang paling bagus. Panjang umur, banyak amal. Mudah-mudahan kita kayak itu Pak. Ada cerita zaman Rasulullah, ada dua orang tuh masuk Islam. Yang satu ini 2 tahun masuk Islam meninggalnya. Yang satu lagi 10 tahun setelah masuk Islam baru meninggal. Sahabat bertanya, ya Rasul, di antara berdua tuh mana yang bagus? Ya Rasulullah, bagus yang kedua. Kenapa begitu ya Rasul?
Karena yang pertama tuh kesempatannya sedikit berbuat baik 2 tahun aja, tapi yang kedua ini lawasnya berbuat baik 10 tahun barunya meninggal. Bagus yang kedua. Jadi bagus kita minta sama Allah panjang umur tapi banyak amal. Yang paling kada bagus tuh panjang umur maksiat terus gawian. Panjang umur tapi gawian maksiat aja. Nah muka ini bagus mati aja berdahulu baik. Jangan kita lawas-lawas hidup kalau banyak maksiatnya. Kada bagus. Paling buruk ini orang yang panjang umur banyak maksiat. Nauzubillah. Kita usahakan panjang umur banyak amal. Ini yang mesti disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.